Halo J6, kembali lagi dengan Miss Riana. Kita akan belajar Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH kelas 6. Kita akan belajar bab 1 tentang menerapkan kebersihan, kesehatan, dan keindahan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Bagian pertama. Oke, hal-hal penting, Miss akan minta kalian untuk membuka buku tulis kalian dan mencatat apa yang Miss Riana jelaskan ya. Nomor 1, kita akan membahas tentang PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini dicanangkan pada tahun 2010 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sekarang dalam masa pandemi ini, kegiatan PHBS ini sangat dianjurkan atau harus dilakukan oleh kita semua. Karena dengan perilaku hidup bersih, maka kita akan bisa sehat. Lalu, 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Bayangkan, sedunia. Berarti cuci tangan ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Salah satunya adalah karena diare merupakan penyebab nomor 1 kematian balita di seluruh dunia. Apa hubungannya, Miss? Diare sama cuci tangan. Diare, kalian tahu diare kan? Yang sakit perut atau istilah lainnya mencret. Ya. Jadi diare ini adalah ketika seseorang buang air besar secara berlebihan. Hal itu disebabkan adanya kuman penyakit di dalam tubuhnya, sehingga harus dikeluarkan. Tapi jika itu dilakukan terus-menerus, bisa menyebabkan kematian karena kekurangan cairan atau dehidrasi. Di Indonesia, diare berada pada posisi kedua setelah ISPA, penyakit pernafasan. Bukan berarti karena di Indonesia ini posisi kedua, lalu kita, ya udahlah Miss, bukan nomor 1 ini di Indonesia. Tapi posisi 2 itu tetap mengerikan loh. Bayangkan, penyebab kematian paling banyak adalah pernafasan dan diare di Indonesia. Di seluruh dunia diare nomor 1. Nah, diare, hubungannya dengan cuci tangan ya, dapat dicegah dengan cara mencuci tangan dengan benar. Bayangkan, hanya dengan mencuci tangan, sungguh sederhana. Mengapa kita harus mencuci tangan? Karena tangan adalah pengantar masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Tanpa kita sadari, kita menyentuh benda yang mengandung kuman penyakit. Kita pegang sana, pegang sini. Kita tidak tahu kalau benda itu padahal sudah ada kuman penyakitnya. Dan tanpa kita sadari juga kita sering menyentuh area wajah, muka, hidung, mata, pipi, semuanya kita pegang. Dan itu adalah salah satu tempat cara masuknya kuman penyakit. Ini adalah 5 waktu penting mencuci tangan. 1. Sebelum makan, setelah buang air besar atau dari toilet, sebelum memegang bayi, setelah selesai menceboki bayi, dan sebelum menyiapkan makanan. Ini adalah cara mencuci tangan yang baik. Misalnya dapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Basahi seluruh tangan. Kemudian dengan air bersih yang mengalir, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Semuanya dikenai oleh sabun. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku-kuku, jangan lupa. Dan bilas dengan air bersih yang mengalir lagi. Setelah selesai, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan saja. Dibiarkan kering dengan sendirinya ya. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang berawal dari rumah. Tentang si kesehatan, kebersihan, dan keindahan ini. Rumah adalah lingkungan terdekat kita. Kalian setiap hari di rumah, apalagi sekarang dalam masa pandemi ini kita harus meminimalkan pergi keluar rumah. Paling banyak kita akan diam di rumah. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, maafkan Miss Riana, itu salah ketik. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah, kita harus memulainya dari rumah. 1. Contohnya, rumah kita bersihkan secara teratur. Lalu kita juga membiasakan makan makanan dan minuman yang bersih. Misalnya bekal dari rumah, airnya juga harus air yang matang. Dan kita menanam tanaman toga. Toga, apa itu toga? Ada yang sudah tahu toga? Ingat, bukan toge ya, tapi toga. Nah, kita akan bahas toga. Toga ini adalah tanaman obat keluarga. Contohnya, ada kunyit, kencur. Kunyit, tahu kunyit? Kunyit itu yang kuning. Kalau misalnya kita masak nasi kuning atau opor, biasanya pakai kunyit. Kalau kita kupas dulu sebelum dimasak, tangan kita biasanya akan terkena kuning-kuning. Kemudian kalau kencur, yang suka jajan seblak dan lotek, ini pakai kencur. Mirip-mirip kunyit, sama-sama umbi-umbian. Seledri ya, di bubur ayam, ada di sayur sop, banyak warnanya hijau-hijau itu ya.
Daun kemangi. Daun kemangi biasanya kalau kita masak pepes atau ada yang dilalap, suka dimakan mentah. Contoh lainnya lidah buaya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, misalnya kasih contohnya 5 ini. Lebih banyak lagi tanaman obat keluarga. Jadi, kalau ada namanya tanaman obat keluarga, tumbuhan-tumbuhan ini bisa memberikan manfaat untuk kesehatan. Apa Miss manfaat kesehatannya? Hah, ini dia. Ini adalah tugas kalian untuk mencari. Tidak sebanyak-banyak, hanya 5 saja. Tuliskan 5 jenis toga beserta manfaatnya di buku tulis. Misalnya, oh ya, Miss mau kasih clue aja. Tadi Miss nggak tulis. Jahe. Jahe itu manfaatnya bisa untuk menghangatkan badan dan juga untuk meredakan peradangan di dalam tubuh. Ya, itu manfaat jahe yang Miss tahu. Oke, tulis 5 jenis toga beserta manfaatnya di buku tulis kalian. Kumpulkan paling lambat tanggal 22 Juli 2020. Jadi kurang lebih 6 hari dari tanggal kita belajar hari ini. Oke, terus semangat ya. Tak terasa sudah selesai pelajaran PLH kita kali ini. Sumber Miss Riana ambil dari buku PLH kelas 6 Erlangga dan dari berbagai sumber lainnya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah.